Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepaslah pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tadi Tuhan Yesus menyebutkan orang yang tuli gagap. Ini kan berkaitan dengan soal komunikasi ya, dengan orang lain, bisa mengerti dan memahami apa yang terjadi di sekitarnya, dan juga soal mengungkapkan ungkapan diri ya. Kita tentu bisa merasakan ya, penderitaan orang yang ini sakit tuli gagap. Tentu yang sakit tidak bisa mengerti, memahami apa yang ada di dalam keluarganya ya, dan juga dunia di sekitarnya, untuk bisa mengerti dan juga mau mengungkapkan pikiran, hati, perasaan, dan sebagainya ya, tentu kesulitan, bisa mengalami penderitaan, tidak dipahami atau tidak dimengerti, atau juga untuk memahami yang lain. Ini penderitaan orang yang sakit tuli dan gagap. Dan perjalanan Tuhan Yesus sampai ke Dekapolis. Dan Dekapolis ini wilayah bukan bangsa Yahudi, maka penyembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap seorang yang tuli dan gagap ini dilakukan kepada bangsa lain, ya, bangsa bukan Yahudi. Dan ada orang yang minta ya, orang yang membawa orang tuli gagap kepada Tuhan Yesus dan minta supaya Tuhan Yesus ya, berkenan meletakkan tangannya ya atas orang itu.
Sebagaimana umumnya penyembuhan pada waktu itu ya, yaitu dengan meletakkan tangan penyembuh ya, kepada yang si sakit. Dan tentu yang membawa ini punya harapan bahwa Tuhan Yesus ya dapat menyembuhkannya. Dan dalam penyembuhan Tuhan Yesus ya memisahkan yang sakit dengan orang banyak. Dan cara penyembuhan pun ya, ini tidak biasa ya. Tentu mempunyai makna ya simbolis apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Ini cara Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan gagap, ya, tidak seperti biasanya ya, dengan sabdanya ya, sekali sabda orang yang sakit sembuh, namun ini dengan tindakan dan juga dengan sabdanya. Dan akhirnya orang ini sembuh ya, ia dapat ya, berbicara ya dengan baik ya. Kita bisa merasakan ya, sebelumnya sulit untuk mendengar, juga sulit untuk berkata-kata ya, sehingga tidak dimengerti, dipahami oleh orang lain. Sekarang bisa sembuh, bisa berbicara ya dengan baik, dengan lancar. Dan kita melihat reaksi orang-orang yang ada di sekitar itu. Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Reaksi orang-orang ini tentu kita mengingat akan sabda Nabi Yesaya. Dalam Yesaya 35 ayat 5 dan 6, di sana dikatakan diantaranya bahwa Allah akan membuka ya, telinga orang bisu dan membuka telinga orang tuli dan membuka ya orang yang bisu. Ini yang sabda ini mengingatkan kita akan apa yang akan dilakukan Allah. Dan nabi-nabi percaya ini terjadi ya pada zaman Mesias. Maka apa yang dilakukan Tuhan Yesus ya, memenuhi nubuat para nabi dan juga janji Allah sendiri bahwa Ia datang menjadikan segala-galanya baik. Allah berkenan ya memperbarui ciptaannya. Maka pantaslah dengan kasih melalui sabda Tuhan ini mengajak kita ya bagaimana orang ini disembuhkan Tuhan Yesus ya, tujuannya supaya ia dapat mendengarkan sabda Allah dan dapat mengkomunikasikan ya, mewartakan ya sabda Allah ya. Maka melalui sabda ini hendaknya kita pun juga memperhatikan soal alat-alat komunikasi ya, dari diri kita ya, soal telinga pendengaran kita ya, dan juga mulut kita, supaya ya tidak tuli dan gagap, supaya kita bisa ya mendengarkan sabda Allah ya dengan baik, mengkomunikasikan ya dengan baik, yaitu mewartakannya dalam hidup kita. Hendaknya melalui sabda Tuhan ini ya, supaya kita pun juga disembuhkan oleh Tuhan akan pendengaran kita ya, kemampuan komunikasi kita, bicara kita, supaya kita bisa mewartakan ya sabda Allah dengan baik, sehingga orang-orang melalui diri kita, hidup kita juga memuji Allah ya, percaya kepadanya.